Halo, jumpa lagi dengan evrina.sp.co. Kali ini saya akan berbincang nanti dengan Mbak Rabi Aziza. Beliau nanti akan share tentang berkebun dari rumah. Oke, kita lihat nanti. Temanya kali ini berkebun dari rumah ya. Biasanya orang itu kendalanya adalah lahan saya sempit. Saya nggak punya lahan yang cukup, pekarangan yang cukup untuk menanam pohon-pohonan seperti itu. Ini solusinya seperti apa nih, Evrina nih? Kalau misalnya lahannya sempit, itu tetap masih bisa ini kok Mbak, tanam-tanam, jangan putus harapan sih. Karena kan udah eranya udah urban farming ya. Ini nanti ini saya udah coba poin-poinin, ada 3 cara sih. Pertama emang pilih dulu jenis tanaman yang mau dibudidayakan di lahan sempitnya itu. Misalnya mau sayuran daun, misalnya sayuran daun, pilih yang musim tanamnya nggak lama, kayak bayam, kangkung, sawi itu paling sebulan lebih, nggak nyampe 2 bulan. Kemudian kalau misalnya mau tanaman buah yang kira-kira nggak makan space banyak, misalnya jambu kristal, jambu deli, itu kan bisa tuh pakai tabulak pot. Terus tanaman toga Mbak, apalagi era sekarang kan kayaknya setiap rumah wajib deh punya toga, minimal jahe adalah tanam gitu. Kayak di PKK juga wajib ya, ada itu ya, tanaman toga ya. Terus yang kedua, tentukan metodenya, misalnya cara penanamannya, mau pakai, aku udah ngeprint nih Mbak, bingung kan nih mau gitu nggak? Ini mau pakai vertical garden, dari karpet bisa dari karpet, bisa dari karung. Akalin deh ini, kalau bisa jahit dibawa aja ke tukang jahit kalau bisa ya. Jadi metodenya itu macam-macam ya. Iya. Nah, pertanyaannya adalah apakah metode hidroponik itu cocok untuk menanam pemula? Ribet apa enggak itu kira-kira? Itu untuk pemula menurut saya insya Allah nggak ribet. Asal mau ngikutin tahapannya mah agak ribet sih dibanding, bukan ribet gini, agak harus ngikutin step by stepnya gitu. Kalau tanam itu kan di tanah bisa udah taruh aja gitu. Kalau hidroponik enggak. Nah, kalau yang mau sederhana banget yang saya kemarin pernah posting, ya sistem WIC pakai botol bekas ya. Oh, pakai botol bekas aja. Itu bawahnya apa itu, F? Ini yang ini. Iya, bawahnya kok coklat-coklat tuh apa? Itu nutrisi AB mix-nya. Oh, jadi itu kita beli itu ya? Harus beli itu di toko tanaman? Iya, nutrisi AB mix namanya, hidroponik. Nanti tinggal dicairin sendiri sama mbaknya. Udah kok, mudah banget. Ini gampang nih, termudah sistem WIC atau sistem sumbu. Ini juga bisa terapung. Kalau saya pakai styrofoam, udah pernah nyoba. Beda sama sistem WIC tadi. Atau bisa juga tahu nggak mbak yang kayak jaring besek, kalau habis selamatan tuh jaring-jaring itu tuh. Suka kayak sekarang. Itu bisa ada. Buat ganti bisa juga ya. Ya, tanamin aja di situ. Terus dia akan mengapung di air, di larutan hidroponiknya dia akan tumbuh. Ini contoh yang terapung di rumah, pakai bak plastik gitu aja. Ya sedikit effort lah ya untuk hidroponik ini ya. Ya, karena emang itu biasanya untuk hobi sih. Tapi sebenarnya kalau hidroponik ini, kalau misalnya kita udah bikin yang kayak Evrina tadi tunjukin, terus habis itu kita perawatannya digimanain lagi gitu? Perawatannya setelah tumbuh jadi bibit kayak tadi, kayak gini ya sistem WIC atau ini. Ini perawatannya paling kita mengganti nutrisi sih kalau yang kedua ini nih. Caranya gimana tuh? Nutrisi yang sudah ada ini nanti kalau saya sih bukan saya buang ya, saya kembalikan ke, kebetulan saya kan ada instalasi yang ini, yang NFT ini. Nanti nutrisi yang ini saya kembalikan ke instalasi instalasi yang sudah ada, tapi yang ini kan saya ganti dengan larutan yang lebih pekat lagi, karena semakin tinggi tanaman, semakin berkembang, dia kan butuh
makanan lebih banyak, jadi harus semakin dipekatkan. Jadi bukan berarti dari awal dari begini didiemin aja, harus diganti gitu. Paling nggak seminggu sekali kita cek teman-temannya udah gede belum. Kalau udah gede berarti kan dia butuh diganti. Kalau keunggulannya sendiri dibandingkan nanam di tanah biasa itu apa sih, hidroponik ini? Hidroponik, jadi memang hidroponik itu kan tujuannya memang untuk urban farming yang memang nggak punya tanah Mbak di sekitar tangannya dia gitu. Kalau udah punya tanah, masih ada tanah, lebih baik nanam di tanah aja. Kan kalau saya kan memang lahan depan itu tanahnya sudah habis sama tanaman buah, jadi kalau mau nanam langsung di situ kan ketutup mataharinya, jadi saya pakai hidroponik. Nah keuntungannya sih kalau saya yang sudah saya rasakan, hasil panen dari tanaman hidroponik ini lebih renyah gitu, lebih crunchy, lebih enak aja, kayak gitu, bisa banget. Terus yang kedua, karena saya punya bayi kan, jadi saya agak susah kalau misalnya tanam langsung ke tanah, kan harus bersih-bersih banget ya. Kalau hidroponik nggak perlu terlalu kotor kan, cukup tangan aja, memindahkan bibit langsung ke netpot itu udah enak. Terus yang ketiga juga menghemat air, kan Mbak Rahmi termasuk yang green lifestyle ya, suka berhemat ya. Hemat air gitu, kayak kita aja nggak perlu nyiram setiap hari, dia sudah tersedia di situ, tidak terbuang karena dia masih ada di wadah. Paling itu sih Mbak yang saya Tapi kalau yang bikin kayak yang di rumahmu itu yang pakai pipa-pipa itu kan masang instalasinya itu butuh berapa modalnya itu kayak gitu? Nah ini kan kebetulan tuh temen kerja yang bikinin ya, dia kan bisa lah desain gitu. Itu kemarin habis 1,5 juta untuk instalasinya aja. Tapi terus kan nyoba tuh ada 2 ya, yang sebelahnya itu saya minta tolong bapak saya di rumah, coba berapa ya, dihemat banget, kayak paket hemat itu maksimal 1 juta bisa bikin sendiri, tapi cicil kayak gitu. Paling nanti selebihnya nih saya udah hitung-hitung. Kalau yang sistem NFT yang kayak gini nih, yang satu paket ini ya, untuk satu musim tanam, maksudnya misalnya tanam pakcoy atau tanam kangkung sampai panen itu kita butuh biaya 1.854.000. Ini yang begini. Tapi nanti kalau sudah itu sekali ya, untuk sekali ini plus instalasinya. Jadi tapi nanti kalau sudah menanam lagi paling cuma butuh update untuk bahan habis pakai semacam rokul, benih dan nutrisi itu habisnya cuma 120.000 untuk nanam kembali. Kan ini nggak hitung lagi kan Mbak. Terus kalau yang ini sistem WIC, saya udah ngitung-ngitung, sistem WIC itu lebih murah lagi, habisnya 268.000. Karena itu dibikin sendiri ya, ya. Kalau yang itu kan sendiri. tinggal pakai ini ya, botol bekas ya. Ya, botol bekas kan nggak usah dihitung kali. Ini saya juga ngumpulin nih, kan ada rapat, ambilin aja tuh botol-botol bekas. Atau barang nih harus jaga terlihat lingkungan. Iya, betul. Tanya, untuk ngecek nutrisi di air untuk hidroponik harus ada ukuran berapa RPM gitu. Kalau nggak punya alat untuk ngecek, caranya gimana ya Mbak? Oh, nah iya Mbak Wati, jadi saya nggak hafal nih, nanti ada setiap jenis sayuran itu ada berapa ppm ya, namanya ppm kalau saya pakainya. Misalnya kayak ini yang saya pakai maksimal itu katanya 800 ppm untuk yang kemarin saya pakai itu untuk bayam sama kangkung. Itu emang ada alatnya namanya TDS meter, itu bisa beli online dan harganya nggak nyampe 100.000 kok Mbak. Ada TDS meter, Gampang jadi ya carinya. Gampang. Tapi kalau saya karena udah biasa melihat, jadi sekarang udah alatnya nggak dipakai Mbak. Jadi aku setiap seminggu sekali tinggal nambahin lagi 200 mili gitu aja. Udah kayak insting aja gitu ya. Udah insting. Lama-lama udah terbiasa gitu untuk tahu larutannya udah pas atau belum. Terima kasih banget nih untuk teman-teman yang udah gabung. Dan ini udah ada beberapa pertanyaan, udah ada beberapa penanya ya tadi Efrina ya. Nanti bakalan saya pilih dan nanti bakalan diumumkan di Instagram story saya siapa yang berhak mendapatkan hadiah dari Kios Gapoktan. Jadi silahkan yang pengen lihat produk-produk dari Kios Gapoktan bisa ke kiosgapoktan.com, dan juga yang mau mendapatkan informasi tentang berkebun ya, bertani, bisa ke blognya Efrina, efrinasp.com ya.
Oke, makasih banget ya Evrina. Ini nggak kerasa kita udah 30 menit lebih nih kita ngobrol di sini nih. Ya, makasih juga ya udah berkenan mengajak saya diskusi gitu.